Hadis sahih riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak Imam Hakim. Intinya begini, nanti pada suatu saat akan ada kesempatan untuk memilih pemimpin. Jika kalian memilih pemimpin karena asabiyah, karena fanatisme golongan, fanatisme partai, sementara kalian tahu ada orang yang lebih baik, lebih pantas untuk dipilih sebagai pemimpin, dan kalian tidak memilih itu, tapi memilih yang lain karena asabiyah, karena golongan, karena partai, maka kalian berarti berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba orang berkhianat kepada manusia saja dosanya tidak keturunan, apa ini berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini para orang yang disebut tokoh agama, kiai, ustadz, habib atau apapun ya, itu sudah apa? Ndak ono bedane karo wong sing gak ngerti agama gitu loh. Iki halal apa haram tuh nggak dipikir. Subhanallah. Tapi alhamdulillah kami masih punya komunitas yang resisten terhadap hal ini. Para kiai pesantren tentu dalam naungan Allah SWT, rahmat Allah SWT. Nah, masih banyak tapi ini sudah hampir tapi nanti penjelasan tidak ada buku lagi. Gini, ada hadis ya riwayat Al-Hakim, panjang hadisnya, pernah disampaikan oleh Kiai Hasan Abdullah Sahal. Hadis ini mengerikan menurut saya, menakutkan. Hadis sahih riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak Imam Hakim. Intinya begini, nanti pada suatu saat akan ada kesempatan untuk memilih pemimpin. Jika kalian memilih pemimpin karena asabiyah, karena fanatisme golongan, fanatisme partai, sementara kalian tahu ada orang yang lebih baik, lebih pantas untuk dipilih sebagai pemimpin, dan kalian tidak memilih itu, tapi memilih yang lain karena asabiyah, karena golongan, karena partai, maka kalian berarti berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba orang berkhianat kepada manusia saja dosanya tidak keturunan, apa ini berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhianat kepada Rasulullah SAW, dan berkhianat dengan kaum muslimin. Coba berarti berat sekali orang yang mengabaikan kesempatan untuk memilih pemimpin. Ada kesempatan ini, tahu ini orang baik, tapi karena golongan, karena apa ini asabiyah, lalu dia tidak. Dan ini dilakukan oleh tokoh yang bukan hanya tokoh biasa, agama, tokoh agama. Saya prihatin berat begini. Ingat, mosok sih gak iso mikir, mosok sih ndak punya hati. Jadi ya waras, Pak. Waras secara akal, tapi ndak waras secara hati. Yang sudah kita kenal ini tokoh yang peduli pada agama, tapi ternyata harus membela begini. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Saya hanya mengingatkan dengan bahasa yang terbatas bahwa janganlah panjenengan ngotot demi partai, demi golongan, demi asabiyah, lalu mengabaikan orang yang
penjenengan ketahui sebagai orang baik. Kecuali memang penjenengan tidak tahu sama sekali bahwa ini, oh pokoknya iki sing apik, iki elek. Terserah. Jika hati ini benar-benar mengatakan begitu, saya yakin Allah mengampuni. Tapi kalau orang punya hati kayaknya susah ya untuk tidak tahu bahwa ini baik itu atau dibanding itu, kayaknya tidak bisa. Dibanding ini ada misalnya 5 orang atau 4 orang. Iki kena diwaca dari track record dan penjelasan bisa kok nge-googling, bisa kok mengetahui iki sholat pora, iki iso wudu pora, itu ngerti penjenengan, pasti bisa. Viral kok, masuk gak ngerti. Wedok itu.